Masa Reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Ada beberapa peristiwa penting yang selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, antara lain otonomi daerah, konflik komunal, atas dasar agama, dan ancaman terorisme. Ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. Otonomi daerah adalah salah satu tuntunan dan agenda reformasi, namun sudah ditahukah Anda lebih lengkap dari masa reformasi? Maka dari itu kami dari kelompok 6 akan membahas tentang masa reformasi. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun, kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang tersebar devisa negara seperti Riau dan Kalimantan. Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, serta bidang lainnya. Krisis utama yaitu rupiah anjlok, membengkaknya utang luar negeri, krisis kepercayaan, paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Yang kedua adalah perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR tahun 1998, pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR tahun 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain sebagai berikut. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemenkan. 2. Ketetapan MPR nomor 12 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden MPR dan rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KNN. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintahan Presiden SBY, dan pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dan dengan sasaran terkendalinya nilai dan rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatannya dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perkembangan nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membangun dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, mengakibatkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. B. Pendidikan.
Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ketetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang disentralisasikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 3. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO. A. Warisan cagar budaya. Kompleks Candi Borobudur diakui 1991, Kompleks Candi Prambanan diakui 1991, Situs Prasejarah Sangkiran diakui 1996. B. Warisan karya budaya tak benda. Wayang diakui tahun 2003, keris diakui tahun 2005, batik diakui angklung diakui tahun 2010, tari saman diakui tahun 2011, noken diakui tahun 2012. Selain warisan budaya yang sudah diakui di atas, masih banyak warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO. Di antaranya adalah tenun ikat dari Sumba, rencong dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, gordang sembirang dari Sumatera Utara, songket dari Palembang, ondel-ondel dari DKI Jakarta, dari Ponorogo, Sasingaran dari Kalimantan Selatan, dan warisan budaya lainnya.